Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kita di tempat yang sangat mulia ini, Majelis Al-Basirah Pesantren Ilmu Al-Quran. Kita melanjutkan babnya tentang Kitabul Azkar wa Da'awat wa Ghairiha, pasal terkait dengan zikir-zikir dan doa-doa serta yang lainnya. Saya lanjutkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fadilatud du'ai faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa syai'un akrama 'ala Allahi 'azza wa jalla minad du'a wa asyraful ibadati ad-du'a wa man la yas'alullaha yaghdabu 'alaihi wa fi haditsin akhar salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yus'ala. Hadis ini artinya, pertama, wa amma, adapun fadilatud du'ai, keutamaan doa itu, faqad rawa Abu Hurairah, sungguh telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun, akroma, yang paling mulia, paling utama Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, minat doai, dibandingkan dengan doa. Maksudnya doa itu di hadapan Allah adalah sesuatu yang paling mulia. Gak ada yang lebih mulia daripada doa, begitu. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, ad-doa'u mukhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Jadi semua ibadah-ibadah itu hakikatnya adalah doa. Contoh ya, Sholat itu isinya semuanya adalah doa. Doa itu ada doa permintaan, ya, itu doa, ada juga doa namanya pujian. Ini juga doa. Sholawat itu juga doa, ya. Adapun pujian, misalnya pujian itu kalau dalam ayat Al-Quran seperti Allahu Ahad, Allah Maha Esa, itu pujian. Itu juga masuk dalam wilayah doa, ya. Pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala ini mengandung doa. Paham ya? Atau dikategorikan sebagai doa. Masuk juga kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini juga dihitung sebagai doa. Jadi doa itu mencakup zikir, paham ya? Atau permintaan. Contoh permintaan, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kami di dunia ini kebaikan, itu juga doa. Jadi arti doa itu sangat luas sekali, ya. Karena itu dikatakan as-sholatu doaun, sholat itu juga mengandung doa, begitu ya. Maka dikatakan dalam satu hadis, dikatakan apa? Ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu adalah
intinya ibadah. Orang zakat itu kan ada niatnya kan? Ya, entah itu diucapkan dengan lisan sebagaimana sunnahnya. Misalnya kita membahas zakat fitrah karena kita di bulan suci Ramadan. Ya, apa? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ada kalimat lillahi ta'ala itu menyandung doa. Niat itu juga termasuk doa karena niat itu juga adalah dzikir. Paham ya? Jadi semua orang haji juga mengandung doa begitu. Orang puasa gimana? Apa mengandung doa? Mengandung. Karena puasa itu harus pakai niat kan? Kalau enggak pakai niat enggak sah, cuma lapar dan haus. Ya enggak? Kalau kita apa? Doa puasa tatkala sahur apa? Nawaitu shauma ghadin an ada ifahdi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Ya, boleh Ramadhana juga boleh ya. Tapi intinya kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang mencakup sebagai doa. Paham ya? Niat. Jadi puasa walaupun menahan apa? Lapar dan haus, tapi di sana ada nilai doa. Paham ya? Begitu. Wa asyraful ibadati ad-doa. Yang paling utama ibadah itu adalah doa. Karena itu jangan sekali-kali meninggalkan doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yas'alullaha yaghdabu alaihi. Barang siapa yang enggan bertanya kepada Allah atau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, yaghdabu alaihi, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Begitu ya. Jadi kalau kita ini tidak berdoa kepada Allah, Allah murka kepada kita. Kalau kita tidak pernah menyebut nama Allah, Allah itu tidak akan menyebut nama kita juga. Berarti ada jarak antara kita dengan Allah yang sangat jauh. Berarti apa? Orang ini seakan-akan jauh dari Tuhannya, begitu. Tapi kalau semakin kita meminta kepada Allah, semakin dekat terus meminta, terus saja, itu bisa diangkat menjadi kekasih Allah karena berdoa. Doa tadi kan mengandung zikir, menyebut nama Allah, mengesahkan Allah, ya, mengagungkan Allah, di samping meminta kepada Allah, begitu. Bedanya apa? Kalau manusia itu kalau kita minta kepada manusia, misalnya minta bantuan, saya aja lah misalnya, ada orang datang kepada saya minta bantuan, ya, Pak, saya minta bantuan, saya lapar, mau beli makan misalnya. Waktu saya punya uang 5.000 misalnya, saya kasih 5.000. Ya, sudah itu pagi misalnya ya. Ini kalau bukan Ramadan ini ya. Ceritanya bukan Ramadan, pagi minta uang kepada saya kasih 5.000. Siang datang lagi, Pak, gitu, saya mau makan Pak, minta uang gitu. Ya kalau lagi saya punya uang, ya mungkin saya kasih. Ya, sebut saja sisa tinggal 3.000 misalnya. Ya inilah, itu hati biasanya. Tadi pagi sudah minta, sekarang minta lagi. Ya untung ada berapa? Ada berapa? 3.000. Jadi berapa jumlahnya? 8.000. Malam hari datang lagi. Padahal di saku saya tinggal ada uang 2.000. Ya mestinya kan dikasih aja. Tapi biasanya kalau orang ini didatangi peminta 3 kali, apa yang terjadi? Protes enggak? Protes. Kok datang lagi? Tadi pagi kan kamu sudah saya kasih uang. Siang minta uang. Gitu kan ya? Ini malam kok minta lagi? Iya Bapak, saya belum makan. Ini sambil marah kita ngasih 2.000. Jadi totalnya berapa? 10.000. Kalau dia datang ke pintu rumah kita, besok kira-kira gimana? Kita tutup mungkin. Datang lagi orang ini. Itu aja. Itu kalau manusia dimintai semakin sering, semakin tambah males, tambah marah gitu biasanya. Ya. Umumnya.
Beda. Kalau Allah SWT, kalau kita tidak minta justru Allah murka. Kalau kita minta kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Semakin sering kita minta kepada Allah, berarti kita ini ingat kepada Allah, namanya minta. Ya Allah, mungkin permintaan-permintaan duniawi misalnya. Contoh misalnya, Allah marzukna apa ya? Mungkin gampangnya Allah marzukna fulusan katsiro misalnya. Ya Allah, saya minta uang yang banyak. Tapi terus, ya, dia terus mengatakan begitu. Mau tidak mau walaupun minta duit kepada Allah, ya, tapi sering menyebut Allah. Itu Allah lebih suka daripada orang yang sama sekali tidak, apa namanya, meminta kepada Allah. Ya. Baik, saya lanjutkan wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain. Salullaha min fadli. Mintalah kepada Allah dari kedermawanannya. Fa innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu an yus'ala, paling senang kalau dimintai atau kita mohon kepada Allah, itu Allah paling senang. Berarti apa? Berarti kita akan terus menyebut nama Allah. Ya, kalau kita, nama kita ini, kalau dipanggil sama orang, dipanggil, nama saya aja misalnya, Lutfi, gitu. Oh iya, seneng biasanya. Ya, 1 menit lagi panggil Lutfi, gitu. Apa ya? Oh iya, seneng gitu, bangga. Nama aku dipanggil, itu misalnya. Kemudian dipakai terus menerus, Lutfi misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Ngapain sih manggil-manggil terus? Emangnya gue gak denger apa? Itu kalau kita, ya. Kalau terus dipanggil terus, gimana? Marah kadang-kadang kita, betul? Kalau kita dipakai nama, kita pakai wirid, kadang-kadang kita marah kita. Dikira pakai mainan misalnya, Lutfi misalnya. Apa yang terjadi? Marah dah kita. Kamu itu main-main ya. Gitu ya. Beda dengan Allah SWT. Kalau Allah SWT tidak disebut sama sekali namanya oleh seseorang, maka Allah akan murka. Tapi kalau nama Allah disebut Allah, semenit lagi Allah terus. Bahkan dipakai zikir Allah. Allah paling suka seperti itu, paling senang. Jelas? Itu beda. Manusia sifatnya kalau dimintai atau dipanggil-panggil terus akan marah. Kalau Allah SWT kalau tidak dimintai akan murka. Kalau namanya tidak dipanggil juga Allah akan marah, akan murka. Sebaliknya nama kita, nama orang kalau terus dipanggil ya dah. Itu kita kadang-kadang tersinggung. Tapi kalau Allah SWT kita panggil terus, bahkan sedetik terus zikir, maka itu adalah manusia terbaik. Karena dikatakan apa? Lisannya ini bahasa karena apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Walid doai, adapun untuk doa itu ada tata caranya, ada adab sopan santunnya. Min dzalika, hendaklah diantaranya itu an yataharral awqati syarifata, hendaklah menjaga waktu-waktu yang mulia, kayaumi Arafah ta minas sanah, seperti doa di hari Arafah. Ini termasuk tahunan adanya ya. Wa ramadhana minasyuhur, termasuk juga dari doa-doa yang 1 bulan suntuk di bulan suci Ramadan seperti saat ini. Wal jum'ata, adapun doa dari Jum'ah itu minal usbu, dalam 1 minggu. Was-sahara minal lail, di waktu sahur. Ya kalau kita di Indonesia sebut aja 2:30 ya, jam 3 malam, 2:30 malam itu waktu sahur. Wa minal awqati syarifati bainal adzani wal iqamah, termasuk juga waktu-waktu yang sangat mulia untuk berdoa adalah bainal adzani wal iqamah,
di antara azan dan iqamah. Biasanya habis azan kemudian sholat qobliyah kan gitu ya. Terus jangan langsung sholat fardunya, doa lah begitu. Karena sebentar lagi akan diiqomai untuk sholat mau subuh, mau zuhur gitu ya. Asar ada qobliyah ya dah. Asar ada qobliyah, tetap disunahkan. Kemudian doa sebelum qomat gitu ya. Kemudian maghrib, nah gimana maghrib? Maghrib ini pendapat mazhab Imam Syafi'i yang terkuat, tidak ada namanya sholat qobliyah. Jadi gimana? Habis azan langsung doa, habis itu nunggu iqamah. Tapi biasanya di kampung-kampung di mana-mana ada apa namanya pujian. Pujian itu doa juga ya. Macam-macam pujiannya orang-orang yang ada di kampung-kampung kan. Ini juga namanya apa? Doa itu waktu yang baik. Kemudian isya ya. Waktu azan isya kita sholat sunnah, qobliyah, kemudian doa sambil menunggu iqamah. Begitu dan seterusnya ya. Bainal adzani wal iqamah. Wa aqibas sholati, wa aqibis sholati ya. Dan juga setelah sholat 5 waktu ini juga dianjurkan untuk berdoa. Wa inda nuzulil ghaithi, tatkala turun hujan ini baik untuk berdoa. Wa indal qitali fi sabilillah, tatkala dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa inda khatmil Quran, juga termasuk tatkala hataman Al-Qur'an. Wa fis sujudi, juga di dalam sujud. Wa indal iftari, dan tatkala futur. Futur itu ini buka puasa gitu ya. Wa inda huduril qalbi wa jalihi, dan tatkala hadirnya hati, hatinya ingat kepada Allah SWT. Wa wajalihi, dan tatkala hatinya mengagungkan Allah SWT ya, maka hendaklah disambung dengan doa. Ada waktu-waktu tertentu seseorang itu merasa hatinya itu hadir bersama Allah ya, nggak setiap saat kan, kadang-kadang lu tatkala hatinya hadir dan mengagungkan Allah dengan sangat itu apa ya, rasanya segan ya, merasa diawasi oleh Allah, maka hendaklah berdoa. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Walal haqiqati fa inna syarafal awqati yarji'u ila syarafil halati. Dan hakikatnya bahwasanya keutamaan waktu-waktu berdoa itu adalah terpulang terhadap keutamaan situasi gitu ya. Situasinya bagaimana gitu. Fa inna waqtas sahari, sesungguhnya waktu sahur itu waktu sofa'il qalbi. Waktu adalah waktu sofa'il qalbi wa faraghihi, adalah waktu hati ini bersih dan faragh, waktu kosongnya hati dari pemikiran terhadap duniawi. Di mana? Waktu sahur, makalah di situ tempat doa yang terbaik begitu ya. Wa halati sujudi halatud dzulli, demikian juga di waktu sujud itu adalah waktu penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dalam sujud, karena di dalam sholat ya, jangan sampai berdoa dengan bahasa-bahasa selain bahasa yang ada di dalam doa-doa ma'thur. Apa doa ma'thur? Doa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Jangan berdoa dengan bahasa Indonesia, paham? Nanti membatalkan sholat. Kan ada doa-doa ma'thur, misalnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan ada kan? Ma'thur itu yang tertera di dalam ayat Al-Quran maupun hadis. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana ini ayatnya? Ayat Al-Quran kan? Ya. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu kan ghufranaka. Ya Allah ampunilah, Engkau adalah Maha Pengampun. Seperti itu ya. Itu boleh dibaca tatkala sujud kalau memang doa, karena doa ma'dzur. Ma'dzur itu yang tertera di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW.
wasallam. Begitu ya. Nah, jangan kemudian wah ini aku nggak bisa bahasa Arab ini. Kemudian waktu sujud minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau beri aku innova. Ya Allah jangan pakai bahasa Indonesia ya. Karena tidak seperti itu ajaran sholat. Nanti bisa batal. Jelas ya? Jelas? Wallahu taala a'lam bissawab.